ada yang Allah kasih rezeki yang lain gitu loh. Ya kan tidak harus datang dari perusahaan itu gitu loh. Seperti itu. Itu saya sering untuk curhat perihal riba. Saya nggak ngerti tentang riba zaman dulu. Sumpah saya nggak ngerti loh. Saya karena ya udah saya nggak ada dan hal agama. Saya kurang gitu loh. Iya, Kurang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Sirul Familia. Masih bersama podcast Sirul. Nah, sekarang bintang tamu kita masih Pak Esa ya Pak ya. Iya. Kita mau sedikit ngobrol nih sama Pak Esa terkait kalau kemarin pengalaman umrohnya. Coba kita tanya tentang latar belakang kisahnya si Pak Esanya ini ya teman-teman. Kalau boleh tahu Pak, latar belakangnya itu seperti apa sih? Latar belakang saya. Iya. Kalau saya ceritakan itu perlu berhari-hari dan berjilid-jilid. Waduh. Sebenarnya perjalanan hidup saya ini sangat panjang sekali. Jadi saya secara singkat aja ya, saya cerita Iya, untuk latar belakang boleh. saya. Saya terakhir saya kerja sih di perusahaan swasta sudah lama sekali. Saya kerja tahun 2006 dan terakhir saya pernah kerja di banker bank swasta. Bang swasta. Ya, berlogo merah ya. Itu dari luar, bank asing juga. Dan saya terakhir juga pernah kerja juga di perusahaan insurance. Saya 3 perusahaan insurance luar, semua enggak, saya pernah lokal. Indonesia punya ada ya. Luar 2 ya. Terakhir saya perusahaan Jepang, insurance Jepang. Itu saya terakhir. Iya, Kenapa iya. terakhir itu saya kerja kurang lebih hampir 15 tahunan ya. Oh, 15 tahunan. Untuk dunia pekerjaan ya. Latar belakang saya ini backgroundnya banker dan insurance sebenarnya ya kan. Iya. Di situ saya berpikir lumayan sih dari sisi penghasilan, benefit untuk pengcoveran untuk diri saya, untuk keluarga ya, itu sangat lumayan besar ya. Tapi saya di situ merasakan apa ya, kayak nggak tenang gitu loh. Saya untuk menjalani hidup tuh kayak nggak tenang sih sebenarnya. Walaupun Iya. jujur aja gaji nggak sedikit sih, 2 digit gitu ya, 2 digit Lumayan bahkan banget, Pak. sampai ke 3 digit saya bisa pernah dapat dari perusahaan itu gitu loh. Cuma yang saya pikir, yang saya nggak habis pikir, dengan penghasilan sebesar itu kok cepet banget gitu loh, uangnya habis gitu loh. Iya. Nggak tahu entah kemana gitu loh. Ya, saya Hilang gitu kemana aja ya, Bang, ya? hilang begitu aja gitu loh. hilang. Hilang apa ya? Iya. Nggak tahu, hilang aja gitu loh. Jadi saving tabungan juga nggak ada gitu loh. Itu yang saya rasain gitu loh. Makanya saya berpikir tahun 2019 itu gimana ya saya untuk keluar dari zona seperti ini gitu loh. Biar hidup saya tuh lebih berkah aja gitu loh. Iya. Karena di saat saya waktu kerja dulu tuh cobaan tuh banyak gitu loh. Cobaan tuh banyak. Sebenarnya cobaan hidup tuh emang ada terus kan. Ada aja pasti setiap Iya, orang tuh betul. punya cobaan masing-masing. Betul. Gitu, Apalagi Pak. cobaan banyak uang juga ada. Ada cobaannya gitu loh. Cobaan banyak bau, lapar Iya, mata gitu iya, ya. Pak. kayak Berarti gitu. Bapak terakhir kerja itu 2019. Betul. Kalau boleh tahu kenapa, Pak? Kalau kenapa saya bilang tadi, saya tuh lagi mencari ketenangan hidup aja sebenarnya. Ketenangan hidup. Dulu saya kerja ini apa ya, yang orang bilang sih ya secara umum tuh kita dapat gaji besar itu 50%-nya untuk diomelin sebenarnya. Bener, saya rasain 50% untuk gaji kita, 50% ini untuk diomelin sama bos gitu loh. Ya kan? Iya. Itu udah resiko. Kita kerja di perusahaan besar, apa perusahaan besar ya. Itu sangat apa ya? Sangat, kalau saya katakan ini sangat, kalau bos tuh berkata sangat menyakitkan. Kalau bahasa taman itu tuh taman safari itu keluar semua hewan-hewan gitu. Ada bahasa itu dikeluarkan gitu loh. Ya kan? Palingnya setiap hari Senin atau kerja tuh nggak kenal waktu sebenarnya kalau saya. Saya tuh kerja bisa dari pagi sampai malam, bahkan bisa sampai subuh saya kerja. Berarti Itu saya lakukan setiap akhir bulan. Akhir bulan 3 hari menjelang akhir bulan itu saya pulang tuh bisa jam 2, jam 3, bayangin tuh. Besoknya kerja lagi seperti itu. Ya. Terus saya harus keluar kota. Itu rutin banget saya keluar kota tuh terakhir kerja. Saya tuh 3 tahun, 2 tahun lebih tuh
hampir ke Sumatera, Sulawesi, keliling Jakarta itu saya pegang gitu loh. Nah di situ kan saya merasakan saya dapat uang besar, tapi kayak hidup saya tuh kayak nggak tenang Iya, gitu monoton loh. gitu-gitu aja gitu. Betul, jadi nggak tenang aja hidupnya gitu loh. Terus uang juga entah kemana habis gitu loh. Sama gaya hidup sih sebenarnya, Oh, lebih gaya ke gaya hidup. hidup. Betul. Dulu kan saya masih single kan, Oh iya, kayak iya gitu. emang cobaan single kan biasanya Dan lapar mata gitu ya, dan Pak. mungkin maaf ya, ini tidak semua orang seperti saya ya. Iya, iya. Karena ini saya menceritakan tentang tujuan saya untuk keluar dari perusahaan itu adalah untuk riba sih, menjauhi riba. Menjauh riba. Betul, menjauhi riba. Karena kan riba, saya juga bukan orang yang ngerti agama ya tentang riba. Cuma saya garis besarnya itu riba itu emang bahaya sih untuk kedepannya gitu loh. Iya benar karena Betul. pemasukan itu katanya kalau riba tuh nggak tahu dari mana, tiba-tiba masuk, tiba-tiba keluar, easy come easy go gitu ya, Pak. Iya sih sebenarnya saya jujur aja nih. Saya tuh kenapa bisa keluar dari perusahaan ini? Saya bukan ini ya. Saya pernah bercerita sebenarnya. Saya sebelum keluar dari perusahaan itu saya cerita dulu sih sama ownernya si Roll Tour ini. Itu owner si Roll Tour ini salah satu teman baik saya sih. Saya berteman sama dia tuh dari 2015. Dari 2015 dari berarti berapa tahun tuh? Udah 15 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun, 10 tahun ya. Jadi saya tuh sering curhat sama owner si Roll Tour ini. Saya hello dulu Ya, sama halo owner si Roll Tour. Saya sering curhat perihal gimana sih kalau gue tuh takut gitu loh. Gue tuh takut ketika gue keluar dari perusahaan ini gue nggak punya duit gitu loh. Karena kan gue punya cicilan saat itu rumah, baru ngambil rumah, ya kan, belum punya apa-apa. Dan Pak Irul bilang, kan Pak Irul namanya ya. Iya benar. Kalau saya manggilnya Bang Irul aja. Kalau Bang Irul tuh bilang lu jangan takut, ya kan. Semua rezeki Allah atur. Ya kan ketika lo dikeluar dari situ nggak mungkin lo bisa kelaparan gitu loh. Lo masih ada yang Allah kasih rezeki yang lain gitu loh. Ya kan tidak harus datang dari perusahaan itu gitu loh. Seperti itu. Itu saya sering untuk curhat perihal riba. Saya nggak ngerti tentang riba zaman dulu. Sumpah saya nggak ngerti loh. Saya karena ya udah saya nggak ada dan hal agama. Saya kurang gitu loh. Kurang mengerti. Apa tentang riba? Riba tuh apa sih gitu loh? Riba tuh apa? Saya secara apa? Setelah saya berdiskusi atau cari tahu, oh bahaya juga ya gitu loh. Buat kedepannya. Ya, buat kedepannya dan salah satu riba itu malah bisa membuat kita jadi miskin sebenarnya. Betul sih. Iya. Jadi saya rasakan sih sebenarnya. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih Mas untuk garis besarnya ya. Untuk garis besarnya. Kalau waktu itu kan di perusahaan terakhir tahun 2019 ya Pak. Betul. Untuk sekarang menjalani kehidupannya itu seperti apa sih Pak? Saat ini saya setelah kerja di Bankers itu saya memutuskan untuk keluar kan. Keluar itu saya mencoba itu jujur aja saya megang uang itu 5 juta di rekening. Bayangin 5 juta sedangkan cicilan rumah saya itu sama apartemen 5,3. Curhat ya. Rumah itu 3,7 lu bayangin berapa? Waduh. 5,3 sama 3,7 berarti 10 juta ya. 10 juta. Itu 10 juta untuk kewajiban saya untuk bayar cicilan. Belum itu sisi baru, ya. baru kewajibannya. Itu baru kewajiban ya kan. Itu belum baru kebutuhan yang lainnya. Itu saya mikir mungkin lah ini gue bisa bayar cicilan gimana ya gitu loh. Ya kan. Setelah dari perbankan itu ya Pak saya mungkin sekarang kegiatannya seperti apa? Apakah usaha atau saat ini sih alhamdulillah saya lagi merintis sih. Saya punya kios parfum. Itu namanya CIO Parfum. CIO Parfum. CIO Parfum. Saya baru berdiri itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya lumayan sih udah lumayan lama ya. Itu merintis awalnya saya franchise dulu sih sebenarnya. Dulu. Sebelum parfum ini. Iya, franchise dulu akhirnya setelah saya tahu ilmu dan semuanya, kontrak sudah beres, saya enggak kontrak sudah beres sih, lebih ke perjanjiannya tidak sesuai dengan isi dalam kontrak gitu loh. Iya. Akhirnya saya mengundurkan diri dan untuk buka usaha sendiri dan brand sendiri gitu loh. Ya sebelum ini juga saya memang udah usaha di bidang usaha di bidang kayak pembuatan pomade gitu kan, powder. Sampai saat ini sih masih sih.
ada kerjasama sama saya itu 12 barbershop sih. Itu pomade-nya pakai saya, pomade, powder, hair tonic sama clay itu pakai pas sama punya saya. Karena itu partner saya dari dulu sampai sekarang masih kerjasama sama saya gitu loh. Dan sambil berjalan juga saya lagi merintis parfum. Nah, parfum juga salah satunya Sirultul ini kerjasama sama saya. Jadi setiap manasik, setiap umroh ada keberangkatan, saya selalu ikut. Saya selalu diajak sama ownernya untuk kasih buat calon jamaahnya sampel parfum. Jadi ketika mau ibadah di sana mereka udah dapat sampelnya gitu loh. Karena saya banyak sekali bibit-bibit yang saya punya kita promokan di saat manasik itu. Iya, gitu. Jadi teman-teman Sirul Familia nih yang daftar nih pasti bakal ini yang penasaran sama parfumnya Pak Esa pasti bakal nyium kok baunya ya. Ya Pak Esa ya karena kita tuh sudah kerjasama untuk pembagian parfum seperti itu. Lalu untuk ini Pak parfum itu ada nggak sih kontaknya atau alamatnya deh? Biar kita ditempelin bawah nih buat teman-teman Sirul Familia di rumah kalau mau datang ke kios saya boleh. Kios saya itu tempatnya di Jalan Pahlawan Revolusi di depan Indomaret Fresh Pondok Bambu. Jadi depan percis. Jadi kios saya itu berbentuknya kontainer. Jadi bukan ruko. Konsepnya kontainer. Jadi saya jualnya di situ gitu. Dulu ada 2 cabang sih. Dulu di Cipinang Elok sama di Pondok Bambu. Jadi yang Cipinang Elok tutup karena karyawannya resign. Akhirnya saya fokus ke satu cabang itu sih. Yang saya bilang tadi ya, ini lebih berkah aja sih. Lebih berkah aja. Kalau usaha itu lebih berkah. Ya kan kita berapapun dapatnya, ya ini hasil kerja dari produk kita gitu ya, hasil kerjanya sendiri dan dapat 100.000, 200.000 gitu loh. Lebih puas gitu untuk dapatnya gitu. Karena ya ownernya kita sendiri gitu kayak gitu. Selain itu juga Mas, saya alhamdulillah sih dengan saya menjauhi dari riba itu, saya dari semenjak saya resign tuh saya menyicil untuk aset diri sendiri untuk kedepannya. Kayak saya beli rumah sendiri di daerah ya, di kampung lah, walaupun di kampung ya 2 bidang tanah, 2 beda tempat itu saya beli di situ kan. Dan ya ada rumah juga walaupun di luar kota ada lagi. Dan di Jakarta juga saya ada 1 apartemen juga ya. Dan 1 apartemen ini sebenarnya saya mau jual juga sih. Mau jual gitu. Nanti kalau Mas minat boleh lah. Oh boleh, ntar kita kontakkan aja, itu obrolan belakang ya Pak. Ya, seperti itu sih. Jadi sebenarnya pelajaran baik buat saya ini banyak ya, terutama dalam hal ibadah juga. Saya jujur di saat waktu saya kerja itu emang namanya ibadah itu sangat kurang. Sangat kurang. Apalagi namanya buka Al-Quran, pegang Al-Quran aja jarang. Bukan jarang, bisa dikatakan seminggu atau 2 minggu sekali juga nggak megang Quran ya. Gitu loh. Pengen ada niatan untuk nyaji gitu, ada niatan gitu loh. Ya untungnya hati saya nggak ditutup sama Allah kan untuk niatan itu kan. Tapi niatan saya untuk buka Quran itu nggak ada gitu loh. Tapi semenjak saya fokus untuk menjauhi dari riba itu ya, saya namanya sholat tuh alhamdulillah selalu ingat gitu loh. Kayaknya kalau nggak sholat nih kayak nggak tenang, kayak beban gitu loh. Beban aja gitu. Tapi maaf ya, kalau subuh juga sampai subuh dulu jarang, malah nggak pernah gitu loh. Subuh ini saya saat ini pun sampai sekarang pun walaupun kesiangan tapi tetap sholat subuh gitu loh, kayak gitu. Seperti itu sih Mas. Lebih tenang aja untuk beribadahnya sih, lebih dapat juga kan. Quran juga kan, ngaji alhamdulillah gitu. Waktu Ramadan kemarin saya lebih sering megang Quran sih alhamdulillah. Iya, lebih sering megang Quran. Sampai saat ini juga kalau saya sempet ngaji ya ngaji gitu loh, kayak gitu. Lebih inget aja ya. Lebih inget ya. Jadi namanya manusia kadang namanya dosa tetap ada ya gitu. Tetap ada, pasti ada. Harus balance aja sih, namanya ibadah.
Ya, dosa sekalian. Kalau bisa kan dihilangkan. Iya, kalau bisa kita hilangkan, betul ya. Iya, benar. Mencoba aja kita, mencoba aja untuk Iya, situnya. walaupun nyicil-nyicil gitu ya, Pak. Iya, betul. Tapi ya lebih tenang aja sih hidup sekarang ini gitu. Luar biasa sekali nih Sirul Familia. Cerita Pak Esa ini berusaha untuk menghindari riba gitu ya, menjauhi riba itu benar-benar mungkin dari teman-teman Sirul Familia nih ada yang sama mungkin ya nasibnya seperti Pak Esa itu masih bisa untuk menjauhi gitu ya, bisa dicontoh juga nih Pak Esa nih. Baik, teman-teman Sirul Familia, karena mungkin waktu sudah tidak bersahabat ya, kita akan akhiri. Dan jangan lupa juga Sirul Familia, keberangkatan umroh di Sirul Familia itu tanggal 9 Juli. Jadi bisa banget nih teman-teman Sirul Familia untuk mendaftarkan diri di haji. Mulai dari Juli sampai Desember itu kita ada semua ya. Ada yang naik kereta cepat dan juga ada yang enggak, seperti itu. Baik, teman-teman Sirul Familia, sampai jumpa di next episode ya. Dadah. Assalamualaikum.